Oke, selamat siang kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang melihat video ini. Oke, jadi di sini tuh saya akan mempresentasikan hasil dari eh, tugas saya yaitu memparalelkan generator untuk mata kuliah pembangkit tenaga listrik yang diampu oleh Ibu Seli Anissa SPD MT. Oke, langsung saja. Nah, jadi di pembahasan ini nanti ada tiga pokok bahasan. Yang pertama itu ada latar belakangnya, latar belakang eh, PPT ini dibuat, kemudian ada teori dasar mengenai paralel generator, dan kemudian yang ketiga itu nanti ada analisis sinkronasi generator. Oke, lanjut ke latar belakangnya. Nah, jadi memparalelkan generator hubungan dengan kebutuhan akan suplai listrik yang andal dan efisien, terutama dalam aplikasi di industri, komersial, atau situasi darurat. Dalam banyak hal kasus, satu generator tunggal mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik yang tinggi dan beragam. Oleh karena itu, penggunaan beberapa generator yang dioperasikan secara paralel menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kapasitas daya, keandalan, dan fleksibilitas dalam sistem kelistrikan. Nah, proses paralel generator ini dia itu memerlukan sinkronasi yang tepat dalam hal tegangan, frekuensi, dan fasa untuk mencegah gangguan listrik atau kerusakan terhadap sistem. Oleh karena itu, pengetahuan teknis dan peralatan yang memadai seperti panel sinkronasi dan sistem kontrol otomatis sangat penting dalam keberhasilan operasi memparalelkan generator ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke teori dasarnya yang akan kita gunakan nanti di analisisnya. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu generator sinkron kan. Nah, jadi uh, generator sinkron itu merupakan mesin listrik yang digunakan sebagai alat pembangkit energi listrik dengan cara mengkonversikan energi mekanik tadi menjadi energi listrik yang mempunyai jumlah putaran motor selalu sama dengan jumlah putaran medan magnet pada statornya. Nah, kumparan medan magnet generator sinkron terdapat di rotornya, sedangkan kumparan jangkar terletak pada statornya. Nah, kemudian rotor rotor ada generator sinkron terdiri atas belitan medan magnet dengan suplai arus searah, menghasilkan medan magnet yang diputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan putar rotor. Oke, kita lanjut ke karakteristik generator sinkron. Nah, bisa kita lihat dari gambar rangkaian ekivalen ini. Ini merupakan gambar rangkaian ekivalen per fasa generator pada gambar ini. Nah, dalam karakteristik generator sinkron terbeban, terdapat arus yang mengalir pada kumparan jangkar sehingga arus jangkar yang dihasilkan akan membentuk flux jangkar. Terbentuknya flux jangkar ini dapat mempengaruhi flux arus medan yang menyebabkan besar tegangan terminalnya itu berubah-ubah. Nah, tegangan keluaran generator sinkron adalah selisih antara tegangan induksi dengan total rugi-rugi tegangan akibat reaksi jangkar. Nah, rugi tegangan akibat induksi dari jangkar tadi, dari jangkar tersebut, dan itu ada turunan persamaannya. Nah, jadi persamaannya itu eh, F out sama dengan EA dikali jangkar jangkar X SLA IA dikurang RA IA. Nah, keterangan EA ini merupakan tegangan induksi dengan satuan volt, FOT ini merupakan tegangan keluarannya atau V, dan XS ini merupakan reaktansi sinkronnya, dan IA ini adalah arus jangkarnya dalam satuan ampere. Nah, kita lanjut. Ini juga salah satu hal yang penting dalam generator ini. Nah, jadi dalam daya generator itu ada tiga daya nanti yang akan ya, kita ketahui. Nah, dalam sistem tenaga listrik ada daya yang merupakan eh saya ulangi. Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan suatu usaha. Untuk penggunaan arus AC tiga fasa, terdapat tiga daya yang saling terkait satu sama lain. Nah, inilah tiga daya tersebut.
Nah, kita mulai yang pertama itu daya semu. Atau bisa kita lihat di sini itu S dibuat. Nah, daya semu ini merupakan total dari kapasitasi daya maksimal generator atau diartikan sebagai penjumlahan daya reaktif dan daya aktif. Nah, ini dia tuh. Kemudian ada daya aktif atau P. Nah, untuk daya P ini dia itu menggunakan satuan watt. Nah, merupakan daya yang terpakai untuk melakukan energi yang sebenarnya. Daya ini sering digunakan secara umum oleh konsumen dan sebagai satuan yang dipakai untuk daya listrik dan dikonversi dalam bentuk kerja. Oke, yang terakhir itu ada daya reaktif atau Q. Bisa kita sering lihat yaitu dalam satuan volt ampere. Volt ampere reaktif. Nah, uh, merupakan daya yang disuplai oleh komponen aktif. Nah, atau sering disebut juga daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Nah, inilah daya reaktif itu. Nah, dari pembentukan medan magnet tersebut, maka terbentuk flux medan magnet. Yang bisa kita ketahui itu adalah daya reaktif atau Q. Oke, selanjutnya kita ke operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron. Nah, jadi di sini tuh nanti akan diparalelkan generator induksi dengan generator sinkron. Nah, jika sebuah generator diberi beban melebihi kapasitasnya, nah hal ini akan menyebabkan generator tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mengalami kerusakan. Nah, maka perlulah dilakukan untuk operasi paralel ini secara baik dan benar. Oke, kita lanjut. Generator induksi ini sering digunakan pada pembangkit ya. Generator induksi ini sering digunakan pada pembangkit listrik skala kecil karena harganya yang relatif murah serta kemudahan dalam pengoperasian dan perawatannya. Namun, generator induksi memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mengendalikan tegangan terminalnya sendiri dan memerlukan sumber daya eksternal untuk suplai daya reaktif. Nah, kelemahan ini secara teori dapat diatasi dengan generator sinkron. Nanti jadi generator induksi ini kelemahannya itu akan ditutupi oleh generator sinkron ini. Nah, selain mendapat suplai dari generator sinkron, kebutuhan daya reaktif dari generator induksi juga dapat dipenuhi dengan pemasangan kapasitor. Nah, pemasangan kapasitor ini diperlukan menggunakan persamaan tertentu. Nah, menggunakan persamaan berikut, di mana kapasitas kapasitor dalam satuan picofarad sama dengan daya reaktif yang dikonversi per 3 V kuadrat V V. Kemudian ini adalah CY antar fase sama dengan Q sama dengan daya reaktif per V2 V. Oke, jadi di sini tuh F ini tuh sebagai frekuensi hertz yang ini. Kemudian V ini merupakan tegangan per fase-fasenya. Kemudian Q ini merupakan daya reaktif yang dikonversi yang di atas ini. Kemudian C delta ini merupakan kapasitas kapasitornya. Nah, kemudian ada motor induksi sebagai generator atau MISG. Nah, kecepatan medan putar di dalam motor induksi dinyatakan oleh persamaan NS sama dengan 120 dikali FP, di mana NS itu merupakan kecepatan medan putar dalam RPM dan frekuensi itu merupakan sumber daya dalam Hertz. Kemudian P itu adalah jumlah kutub motor induksi. Kecepatan putar rotor itu tidak sama dengan kecepatan medan putar. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan slip, yaitu S sama dengan NS dikurang NR per NS. Oke, di sini tadi kan ada generator sinkron. Nah, dalam pembangkit energi listrik, generator sinkron lebih sering digunakan daripada generator induksi. Hal ini dikarenakan generator sinkron dapat menghasilkan daya aktif maupun daya reaktif, dapat menghasilkan daya yang lebih, serta lebih mudah pengaturan frekuensi dan tegangannya.
Oke, kita lanjut ke analisis generator. Analisis sinkronasi generator. Nah, jadi eh, ada beberapa poin analisis yang perlu kita pertimbangkan nanti dalam sinkronasi generator tersebut. Yang pertama itu sinkronasi generator. Nah, proses memparalelkan generator melibatkan sinkronasi yang ketat. Generator dioperasikan secara paralel harus memiliki tegangan, frekuensi, dan fase yang sama sebelum terhubung ke jaringan yang sama. Jika sinkronasi tidak dilakukan dengan benar, maka dapat terjadi sirkulasi yang besar atau osilasi daya yang mengakibatkan kerusakan pada generator atau sistem listrik tersebut. Nah, yang kedua itu ada pembagian beban. Oke, saya ulangi, tadi ada sedikit tambahan di sini di sinkronasi generator. Nah, tegangan ini merupakan tegangan output dari setiap generator, harus disesuaikan dengan memiliki nilai yang sama. Kemudian tadi kan ada frekuensi juga. Nah, frekuensi ini harus seimbang dengan frekuensi jaringan untuk menghindari ketidakstabilan. Kemudian ada fase. Nah, sudut fase ini harus sama juga untuk menghindari arus balik yang berbahaya. Oke, kemudian yang kedua itu ada pembagian beban. Dalam pembagian beban ini, eh, beban harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kapasitas generatornya. Kemudian, jika pembagian beban tidak merata, maka generator dengan kapasitas lebih kecil dapat mengalami overload. Sementara generator lain mungkin tidak akan beroperasi dengan efisiensi penuh. Kemudian, yang ketiga itu ada peran generator sinkron dan induksi. Nah, jadi generator sinkron di sini tuh dapat mengendalikan tegangan terminal, memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya reaktif sehingga mampu mendukung generator lain dalam jaringan. Nah, generator sinkron lebih lebih stabil dalam operasi paralel. Nah, kemudian tadi ini ada induksi. Nah, generator induksi digunakan dalam pembangkit skala kecil karena lebih murah dan lebih sederhana dia. Namun pada generator induksi ini eh, memerlukan sumber daya reaktif eksternal seperti kapasitor atau generator sinkron untuk berfungsi secara efektif dalam jaringan paralelnya. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan itu adalah stabilitas sistem. Nah, menjalankan generator secara paralel ini juga meningkatkan stabilitas jaringan listrik. Jika salah satu generator gagal, beban dapat dialihkan ke generator lain tanpa menyebabkan pemadaman total. Namun, untuk menjaga stabilitasnya, perlu kita adakan kontrol yang baik pada arus dan tegangan agar tetap sesuai dengan batas toleransi yang telah ditetapkan gitu. Kemudian yang 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 kelima itu ada efisiensi dan redundansi. Nah, untuk efisiensi dan redundansi ini merupakan beberapa contohnya itu mengoperasikan beberapa generator secara paralel memungkinkan sistem untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan daya. Nah, generator yang tidak dapat diperlukan dapat diberhentikan. Nah, sementara generator lain dapat bekerja dengan efisien dan optimal. Ini juga memberikan redundansi di mana satu generator dapat diganti atau diperbaiki tanpa mempengaruhi suplai listrik yang secara keseluruhannya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah pemasang kapasitor. Nah, untuk dalam kasus pemasang kapasitor ini itu menggunakan dalam penggunaan generator induksi. Karena tadi itu pemasangan kapasitor ini menjadi solusi untuk menyediakan daya reaktif yang diperlukan generator generator induksi tadi. Oke, jadi kita lanjut ke analisis generator. Nah, jadi itu di sini saya menyiapkan sebuah studi kasus di mana sebuah pabrik besar memiliki kebutuhan daya listrik yang terus meningkat seiring dengannya perluasan fasilitas produksinya. Nah, kemudian pabrik ini sebelumnya menggunakan satu generator sinkron berkapasitas 500 kW. Nah, tetapi kebutuhan dayanya itu meningkat menjadi 750 kW. Nah, untuk mengatasi masalah ini tanpa mengganti generator yang ada, pabrik memutuskan untuk menambahkan generator induksi berkapasitas 300 kW.
dan menjalankan secara paralel dengan generator sinkron yang sudah ada. Nah, jadi ini merupakan studi kasus yang akan kita analisis bersama. Nah, untuk memparalelkan generator ini, dia itu ada step by stepnya. Nah, yang pertama itu persiapan generator sinkron dan induksi. Nah, jadi tadi itu kan generator sinkronnya 500 kW dan sudah terhubung dan bekerja secara stabil. Nah, generator ini dapat mengatur sendiri tegangan dan daya reaktif yang dibutuhkan sistem. Nah, jadi kan yang pertama kali itu digunakan adalah generator sinkron. Nah, dan ingin ditambah 300 kW. Nah, dan ini dipasang dan diatur untuk beroperasi paralel dengan generator sinkronnya itu. Oke, yang kemudian itu ada step 2-nya itu sinkronasi parameter. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi perlu dilakukan sinkronasi parameternya seperti tegangannya, terus frekuensinya yaitu dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian ada fase-nya. Sudut fase-nya ini harus diperiksa dan disesuaikan agar sama. Dan ketiga itu ada pemasang kapasitor. Karena generator induksi tidak menghasilkan daya reaktif sendiri, maka dipasanglah eh, kapasitor ini sebagai pembantu agar daya reaktif dapat dihasilkan dari generator induksi tersebut. Nah, misalnya kapasitor dengan kapasitas 10 kV ampere reaktif dipasang untuk memenuhi daya reaktif dari generator induksi tersebut. Kemudian ada yang keempat yaitu pembagian beban. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, pembagian ini sangat perlu untuk menjaga stabilitas dari generator tersebut. Nah, pembagian bebannya itu setelah ke kedua generator tadi itu terhubung secara paralel, pengaturan dan pembagian beban dilakukan. Nah, beban aktifnya tadi kan sebanyak 700 kW. Nah, maka di sini dibagilah bebannya. Nah, untuk beban generator sinkron ini dia 450 kW dari beban total. Nah, dan sisanya itu kan 300 watt, 300 kW, yaitu dibebankan kepada generator induksi. Nah, pembagian beban dilakukan secara otomatis menggunakan sistem kontrol beban yang memastikan generator sinkron menangani lebih banyak beban karena kapasitasnya itu lebih besar. Nah, oke. Satu lagi tadi ini ada monitoring dan pengaturan kontinu. Nah, setelah pembagian beban dilakukan itu, ada baiknya dilakukan monitoring dan pengaturan kontinu untuk menjaga uh, apakah nanti ada terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan terhadap paralel generator tersebut. Nah, untuk kita menentukan penggerak mulanya itu uh, kecepatan sinkron generator dihitung menggunakan persamaan ini. NS sama dengan 120 dikali F per P, di mana frekuensinya itu 50 Hz dan P-nya itu jumlah kutub generatornya itu 4 kutub dan NS itu merupakan kecepatan sinkron generator. Maka kita masukkan nilainya NS sama dengan 120 dikali 50 per 4, dapatlah dia 1500 rpm. Nah, kemudian kita perlu menentukan nilai kebutuhan volt ampere generator induksi dengan parameter sebagai berikut ini. Bentar. Nah, jadi nanti itu parameternya itu ini ada tiga, yaitu tegangannya itu 380 volt, kemudian arus I-nya itu ada 5,36 ampere dan faktor daya cos theta-nya itu adalah 0,79. Nah, dan daya nyata S-nya itu dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini S sama dengan akar 3 dikali V dikali I. Di mana tadi itu ini adalah rumus untuk mencari daya semu kan. Nah, sehingga kita masukkan nilainya tadi. Akar 3 dikali 380 dikali 5,36. Nah, dapatlah hasilnya itu 2303,6 volt ampere. Dengan daya reaktifnya itu dihitung dengan Q sama dengan S dikali sin theta. Di mana
theta sama dengan akar dari 1 dikurang cos 2 theta sama dengan 0,61. Maka Q sama dengan 2303,6 dikali 0,61. Nah, dapatlah nanti hasilnya itu 1404,2 volt ampere reaktif. Nah, itulah untuk nilai kebutuhan volt ampernya, volt ampere reaktif generator induksi. Nah, oleh karena itu, kebutuhan daya reaktif dari generator induksi tadi sebesar 1404,2 volt ampere reaktif dapat dipenuhi dengan pemasangan kapasitor yang disusun dalam hubungan Y, hubungan Y. Kemudian kapasitor tersebut akan memastikan generator induksi tetap dapat beroperasi secara paralel dengan generator sinkron secara stabil. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil itu terhadap paralel generator itu, yang pertama itu keselarasan tegangan dan frekuensi. Nah, yang seperti kita ketahui tadi, agar generator dapat beroperasi secara paralel dan baik, tegangan dan frekuensi output dari setiap generator harus disesuaikan dengan presisi. Nah, jadi dia harus sama semua. Terus ada sinkronasi fasa seperti yang tadi tuh, fasanya juga sudut fasanya harus sama agar tidak terjadi arus balik yang dapat membahayakan. Dan kemudian yang ketiga itu ada pembagian beban. Nah, pembagian beban ini juga dia tidak boleh sembarangan agar terhadap dua generator tersebut dia tidak terjadi overload terhadap salah satu generatornya, maka dia harus dibagi bebannya. Kemudian ada keamanan dan proteksi. Nah, keamanan proteksi ini merupakan tambahan sebagai untuk keselamatan atau K3 ya pada paralel generator itu. Kemudian ada efisiensi dan pemeliharaan. Nah, operasi generator ini kan secara paralel ini dapat meningkatkan efisiensi sistem dengan membagi beban secara merata. Nah, ini juga akan meningkatkan efisiensinya. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ini semua, maka sistem paralel generator dapat berfungsi dengan baik dan efektif, serta efisien dan handal. Nah, ini juga mendukung dari kinerja dari analisis kerja dari paralel generator tersebut. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan kepada dosen pengampu dan teman-teman yang melihat video ini. Nah, jadi itu merupakan hasil analisis saya terhadap bagaimana cara memparalelkan generator, di mana generator sinkron itu diparalelkan dengan generator induksi. Sekian dan terima kasih.